Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelius Christian Renaldo. NIM saya A11-2023-14981. Saya dari mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro akan melakukan presentasi tentang hasil analisis saya terhadap performa algoritma YOLO 11 Nano untuk melakukan deteksi sampah bawah laut menggunakan dataset TrashCan 1.0. Oke, yang pertama, nah, di sini pada latar belakang apa yang membuat saya mendapatkan ide dan kelompok saya memilih topik ini karena kami tertarik untuk melakukan penelitian tentang algoritma YOLO 11 karena banyak sampah plastik yang masuk ke dalam laut kita. Apalagi Indonesia ini wilayah yang maritim ya, banyak perairan laut. Nah, ini ada diagramnya. Untuk lebih jelasnya itu bisa kita lihat ya di sini gambarnya. Nah, ini tuh diambil dari website Our World in Data. Ini dirilis pada tahun 2021 dan ini memperlihatkan bahwa sungai-sungai menjadi penyumbang terbesar sampah plastik yang masuk ke lautan. Nah, ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem deteksi yang mampu mengenali atau memantau sampah bawah laut secara akurat sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem laut. Nah, tapi permasalahan deteksi objek bawah air ini nggak hanya dipengaruhi oleh kualitas citra, bisa dari berbagai variasi lainnya seperti bentuk objek, ketidakseimbangan, jumlah data antar kelas, serta keterbatasan dataset itu juga berdampak pada performa model deteksi. Nah, seiring berkembangnya metode deteksi objek berbasis deep learning, YOLO ini atau yang biasa disebut You Only Look Once banyak digunakan karena kemampuan dalam mendeteksi secara real time dengan akurasi yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, yang telah tadi saya tunjukkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini itu saya susun sebagai berikut, ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana performa algoritma YOLO 11N dalam melakukan deteksi sampah bawah laut pada dataset TrashCan 1.0 yang memiliki karakteristik visual yang kompleks. Yang kedua, bagaimana pengaruh variasi parameter pelatihan, yaitu jumlah epoch, jenis optimizer, dan nilai learning rate terhadap kinerja model YOLO 11N. Yang ketiga, konfigurasi parameter pelatihan manakah yang mampu menghasilkan performa deteksi paling optimal berdasarkan metrik precision recall MAP 0,5 dan MAP 0,5 sampai 0,95. Kemudian di sini ada tujuan penelitian sebagai berikut: menganalisis performa algoritma YOLO dalam mendeteksi objek sampah bawah laut dengan memanfaatkan dataset TrashCan, kemudian mengkaji pengaruh variasi jumlah epoch, jenis optimizer, dan nilai learning terhadap akurasi serta kestabilan model, kemudian menentukan konfigurasi parameter pelatihan yang mampu menghasilkan proses deteksi paling optimal pada kondisi lingkungan bawah air. Kemudian berikutnya ada poin manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini secara akademis menambah referensi ilmiah terkait analisis performa dan karakteristik algoritma YOLO. Kemudian manfaat praktis
menjadi landasan dalam pengembangan sistem deteksi otomatis yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemantauan untuk pengelolaan sampah di bawah laut secara efektif. Kemudian, manfaat pengembangan teknologi memberikan acuan dalam menentukan konfigurasi parameter pelatihan yang lebih tepat. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bab 2, tinjauan pustaka. Nah, di poin A, perkembangan metode deteksi objek berbasis YOLO. Nah, perkembangan metode deteksi objek ini berbasis deep learning yang menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah diperkenalkan YOLO atau You Only Log Once, yang menekankan kecepatan pemrosesan, efisiensi komputasi, serta kemampuan deteksi secara real-time. Nah, Kotpale ini menjelaskan bahwa transformasi YOLO dari awal hingga generasi terbaru sampai saat ini membawa peningkatan, yaitu kemampuan ekstraksi, fitur, serta desain arsitektur jaringan yang semakin optimal. Juga didukung dengan Kanam dan Hussein mengemukakan bahwa YOLO 11 ini dilengkapi dengan sejumlah modul penting terhadap C3K2, SPPF, dan C2PSA yang berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi jaringan serta kualitas deteksi pada berbagai skala model. Penelitian komparatif yang dilakukan oleh Sharma ini juga menunjukkan bahwa YOLO ini memiliki keunggulan dari sisi kecepatan dengan waktu pemrosesan mencapai 13,5 ms pada dataset Gulma. Nah, YOLO V9 masih menggunakan akurasi yang lebih tinggi. Selain itu, Alsibili dan Memon melaporkan bahwa YOLO memperoleh nilai MAP yang lebih baik daripada Citrasar Maritim. YOLO V10 hingga 11 menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan inferensi yang lebih tinggi, sehingga lebih sesuai untuk aplikasi real time. Cocok seperti topik yang kami ambil ini. Nah, kemudian di poin B ini ada modifikasi arsitektur YOLO 11 untuk peningkatan performa. Seperti ini ya. Jadi berbagai penelitian mengusulkan kalau YOLO itu cocok karena meningkatkan performa deteksi objek. Kemudian di poin C, peningkatan efisiensi dan robustness YOLO 11. Nah, sejumlah penelitian juga menitikberatkan peningkatan efisiensi dan ketahanan YOLO dalam menghadapi kondisi citra yang kompleks. Nah, selain itu, Liao juga mengusulkan YOLO yang memiliki ukuran model lebih ringan, namun tetap mempertahankan deteksi yang baik. Beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa lightweight attention, fusi, multiskala, penyederhanaan arsitektur mampu meningkatkan robustness YOLO terhadap variasi kondisi visual, sekaligus menjaga efisiensi komputasi. Kemudian ada peningkatan dan akurasi optimalisasi fitur dan spasial. Kemudian ada penerapan YOLO 11 pada lingkungan bawah air. Kemudian ada aplikasi YOLO 11 pada berbagai domain, posisi penelitian ini. Kemudian kita masuk ke bab 3, metodologi penelitian. Ya, metodologi penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja algoritma YOLO 11 dalam mendeteksi sampah bawah laut menggunakan dataset TrashCan 1.0. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan pembagian dataset sebesar 80% dan untuk pelatihan dan untuk 20% untuk validasi. Dataset ini mempresentasikan kondisi bawah air yang kompleks seperti variasi pencahayaan, kekeruhan, dan distorsi warna, sehingga sesuai untuk pengujian model deteksi objek. Nah, kemudian di sini evaluasi kerja dilakukan
melalui pendekatan grid terhadap 3 parameter, yaitu jumlah epoch, jenis optimizer, dan learning rate. Performa model diukur menggunakan metrik precision, recall, MAP 0,5 dan MAP 0,5 sampai 0,95. Tahapan penelitian ini meliputi proses pengumpulan data, pelatihan model, serta evaluasi hasil deteksi sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Dari data collection, kemudian ke modeling, kemudian ke evaluasi. Berikutnya ada data collection. Tahap awal penelitian adalah proses pengumpulan data ya, atau data collection yang digunakan untuk pelatihan dan evaluasi model. Dataset yang kami gunakan yaitu TrustScan 1.0 yang dirilis oleh University of Minnesota Twin Cities pada 2020. Ini berisi 14.424 citra bawah laut dan total 54.285 objek yang terbagi dalam 22 kelas yang mencakup berbagai jenis sampah. Nah, dataset ini juga dipilih karena mempresentasikan kondisi bawah air laut yang realistis dan kompleks sehingga sesuai dengan evaluasi kerja algoritma deteksi objek. Berikut ada gambarnya ya. Kemudian dataset ini diperoleh dari dataset Ninja. Nah, contoh citra juga ditampilkan pada gambar berikut yang menunjukkan keragaman kondisi lingkungan bawah laut dan objek target deteksi. Penelitian ini menggunakan subset data pelatihan beserta anotasi bounding box distribusi kelas pada dataset pada gambar 4 yang memperlihatkan adanya ketidakseimbangan jumlah data antar kelas yang berpotensi mempengaruhi performa YOLO 11 sebagai berikut. Kemudian di sini ada pemodelan. Nah, setelah tahap pengumpulan data, penelitian dilanjutkan dengan proses pemodelan atau modeling melalui pembangunan pelatihan model deteksi objek. Model yang digunakan adalah YOLO 11N atau Nano karena memiliki arsitektur yang ringan dan efisien sehingga sesuai dengan eksperimen pada dataset TrustScan 1.0. YOLO bekerja dengan membagi citra input ke dalam grid untuk memprediksi bounding box dalam kelas objek melalui optimasi fungsi loss. Nah, arsitektur modelnya terdiri dari 3, yaitu backbone, neck, dan head. Seperti gambar berikut. Ada backbone, neck, dan head. Kemudian pada bagian backbone, YOLO ini memanfaatkan blok konvolusi dan modul C3K2 untuk mengekstraksi fitur utama dari citra input. Selanjutnya bagian neck menggabungkan fitur multiskala melalui proses unsampling dan concatenation agar objek dengan berbagai ukuran dapat terdeteksi dengan baik. Kalau bagian head itu menghasilkan prediksi akhir berupa bounding box dan label kelas melalui detect layer. Kemudian di poin D, skenario pengujian dan konfigurasi parameter. Pelatihan model menggunakan metode grid search pada 3 parameter utama yaitu epoch 10, 20, 30, 40, dan 50. Optimizer-nya ada Adam, SGD, dan Adam W. Learning rate-nya ada 0,005, kemudian 0,001, kemudian 0,0005, dan 0,0001. Seluruh kombinasi parameter tersebut diuji melalui proses pelatihan berulang secara otomatis. Nah, setiap eksperimen menggunakan konfigurasi yang sama, yaitu batch size 16, ukuran citra 640 x 640, dan tanpa augmentasi data. Kemudian untuk menjaga objektivitas hasil,
YOLO 11N ini selalu diinisialisasi ulang dari bobot awal sehingga performa yang dihasilkan benar-benar mencerminkan pengaruh parameter yang diuji. Kemudian di poin E ini, evaluasi kinerja model. Setelah model selesai dilatih, kemudian tahap selanjutnya yaitu evaluasi untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi objek yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, evaluasi ini menggunakan 4 metrik utama, yaitu ada precision, recall, MAP 0,5 dan MAP 0,5 sampai 0,95. Yang pertama, precision. Precision ini mengukur tingkat ketepatan prediksi model dengan cara perbandingan antara jumlah prediksi yang benar terhadap seluruh prediksi yang dihasilkan. Nah, dengan rumus sebagai berikut ya, yang dimana keterangannya sebagai berikut. TPI true positif untuk kelas ke I, FPI false positif untuk kelas ke I. Nilai precision yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang menghasilkan deteksi yang salah, yang sangat penting dalam aplikasi deteksi sampah bawah laut. Kemudian ada recall. Nah, recall mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh objek yang benar, yang sebenarnya ada dalam citra. Nah, rumusnya sebagai berikut ya. Dengan keterangan TPI true positif untuk kelas ke I, FNI false negatif untuk kelas ke I. Recall yang tinggi menunjukkan bahwa model mampu mengenali sebagian besar objek yang ada dalam dataset. Kemudian yang ketiga ada mean average precision atau MAP. MAP ini digunakan untuk mengevaluasi akurasi deteksi dengan membandingkan bounding box prediksi dan ground truth menggunakan metrik intersection over union. Evaluasi MAP dilakukan menggunakan satu ambang sebesar 0,5, sedangkan MAP 0,5 sampai 0,95 ini menghitung rata-rata precision pada beberapa ambang dari 0,5 hingga 0,95 dengan interval 0,05. Kemudian di sini kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, di poin A ini yaitu hasil eksperimen. Nah, eksperimen ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variasi jumlah epoch, jenis optimizer, dan learning rate terhadap kinerja YOLO 11N dalam mendeteksi sampah bawah laut menggunakan dataset TrashCan 1.0. Evaluasi performa model dilakukan berdasarkan metrik precision, recall, MAP 0,5 dan MAP 0,5 sampai 0,95. Nah, kemudian di sini kita masuk ya. Sebagian acuan awal digunakan model baseline ya, dengan konfigurasi optimizer SGD 10 epoch dan learning rate 0,01. Nah, kemudian kita bisa lihat hasilnya di sini ya, dalam tabel. Yang dimana yang paling tinggi yaitu epoch 50 dengan precision 0,66, recall 0,21, MAP yang 0,5 itu 0,23 dan MAP antara 0,5 sampai 0,95 yaitu 0,16. Yang dimana artinya itu jika model banyak belajar atau semakin sering dilatih maka hasilnya juga akan lebih tinggi. Nah, berdasarkan tabel di atas, peningkatan jumlah epoch menunjukkan pengaruh positif terhadap performa model. Pada epoch 10, nilai precision dan recall masih rendah, menandakan model belum optimal dan mengenali objek bawah laut. Seiring peningkatan epoch hingga 50, seluruh metrik mengevaluasi mengalami peningkatan yang lebih stabil. Hasil yang terbaik pada epoch 50 sebesar 0,66 dan MAP 0,5 sebesar 0,23. Kemudian kita masuk yang kedua, ada optimizer. Dengan menggunakan konfigurasi epoch terbaik yaitu epoch 50, dilakukan perbandingan antara 3 optimizer yaitu SGD, ADAM, dan ADAM-W.
Hasilnya bisa kita lihat sebagai berikut. Yang paling tinggi itu optimizer Adam W. Berdasarkan hasil pengujian, optimizer Adam menunjukkan performa terbaik dibandingkan SGD dan Adam W. Penggunaan Adam mampu meningkatkan precision dari 0,66 menjadi 0,84 serta MAP 0,5 dari 0,23 menjadi 0,78. Hal ini menunjukkan bahwa Adam lebih efektif dalam mengoptimalkan bobot model pada data bawah laut yang kompleks, seperti gambar berikut. Nah, sebaiknya SGD menghasilkan performa terendah karena membutuhkan penyesuaian learning rate yang lebih presisi dan waktu pelatihan yang lebih lama. Sedangkan Adam W memberikan hasil yang cukup baik, namun masih berada di bawah Adam. Karena itu optimizer Adam dipilih sebagai konfigurasi terbaik untuk evaluasi learning rate. Kemudian yang terakhir ada learning rate. Setelah menetapkan Adam sebagai optimizer terbaik, dilakukan pengujian terhadap 4 nilai learning rate. Hasilnya ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, learning rate 0,005 memberikan performa terbaik dengan precision dengan precision 0,87, recall 0,75, dan MAP 0,5 sebesar 0,82 dan MAP antara 0,5 sampai 0,95 yaitu 0,62. Nilai ini menunjukkan keseimbangan yang baik antara kecepatan pembelajaran dan stabilitas konvergesi yang ditunjukkan seperti gambar ini. Nah, kemudian ada analisis visualisasi deteksi. Nah, visualisasi hasil deteksi menunjukkan bahwa konfigurasi terbaik yaitu pada 50 epoch dengan optimizer Adam dan learning rate 0,0005 menghasilkan bounding box yang lebih presisi, confidence, skor yang lebih tinggi, serta kesalahan deteksi yang lebih sedikit dibandingkan dengan konfigurasi lainnya. Model mampu mendeteksi objek seperti rock, ikan, dan berbagai jenis sampah laut secara lebih konsisten, meskipun pada kondisi pencahayaan yang rendah dan yang buram. Kemudian di sini kita masuk ke pembahasan umum. Berdasarkan seluruh hasil eksperimen dapat disimpulkan bahwa performa YOLO 11N sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter pelatihan, peningkatan jumlah epoch yang membantu model mempelajari pola yang kompleks, sementara optimizer Adam memberikan konfigurasi yang lebih stabil. Learning rate 0,0005 terbukti menghasilkan keseimbangan yang baik antara kecepatan pembelajaran dan stabilitas model. Hasil ini menunjukkan bahwa YOLO 11 mampu beradaptasi dengan lingkungan bawah laut yang kompleks apabila dikonfigurasikan dengan parameter pelatihan yang tepat. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan laporan saya yang pertama yaitu YOLO 11 ini mampu digunakan secara efektif untuk mendeteksi sampah bawah laut pada dataset Trashcan 1.0 yang memiliki kondisi visual kompleks seperti kekeruan air, distorsi warna, dan pencahayaan yang tidak merata. Nah, hasil evaluasi menunjukkan bahwa jumlah epoch berpengaruh signifikan terhadap kinerja model. Peningkatan epoch sehingga 50 menghasilkan peningkatan konsisten pada nilai precision, recall, dan MAP yang menandakan bahwa model memerlukan proses pelatihan yang cukup untuk mempelajari karakteristik citra bawah laut. Dari sisi optimizer, Adam memberikan performa yang lebih stabil dan akurat dibandingkan SGD dan Adam W. Dan sementara itu, learning rate 0,005 menghasilkan keseimbangan terbaik antara kecepatan pembelajaran dan stabilitas konfigurasi. Secara keseluruhan, kombinasi 50 epoch, optimizer Adam, dan learning rate merupakan konfigurasi paling optimal untuk YOLO 11N dalam mendeteksi sampah bawah laut pada dataset Trashcan 1.0, baik dari sisi metrik
evaluasi maupun kualitas visualisasi deteksi. Oke, berikutnya kita masuk ke laporan GUI-nya. Nah, yang pertama di sini latar belakang. Nah, laporan ini latar belakangnya dibuat karena kemajuan teknologi pengolahan citra dalam beberapa tahun terakhir telah membuka peluang besar yang mampu mengenali objek secara otomatis. Salah satu pendekatan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang computer vision adalah metode deteksi objek berbasis deep learning. Algoritma YOLO ini merupakan salah satu metode yang populer karena mampu melakukan proses deteksi secara cepat dengan tingkat akurasi yang baik. Nah, cocok untuk mendeteksi berbagai jenis sampah bawah laut menggunakan dataset Presscan, sehingga dapat mengidentifikasi objek sekaligus menentukan lokasinya dalam citra bawah air. Namun, pengembangan model ini masih didominasi oleh berbasis kode program. Untuk mengatasikan masalah tersebut, diperlukan untuk aplikasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dapat mengintegrasi model YOLO 11 ke dalam sebuah sistem dengan antarmuka visual. Nah, kemudian rumusan masalahnya berdasarkan uraian latar belakang itu ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi GUI yang dapat mengimplementasikan model YOLO 11 untuk deteksi sampah bawah laut. Kemudian, bagaimana menampilkan hasil deteksi objek secara visual agar mudah dipahami oleh pengguna. Kemudian, bagaimana menciptakan aplikasi yang dapat digunakan tanpa memerlukan pemahaman teknis pemrograman. Kemudian kita masuk ke tujuan. Tujuan dari aplikasi ini adalah mengimplementasikan model YOLO 11N ke dalam sebuah aplikasi berbasis antarmuka grafis. Yang kedua, menyediakan sistem yang memudahkan pengguna dalam melakukan deteksi sampah bawah laut. Yang ketiga, menampilkan informasi hasil deteksi berupa lokasi objek, label kelas, dan tingkat kepercayaan secara visual. Berikutnya, ada manfaat. Nah, manfaat dari pengembangan aplikasi GUI ini yang diharapkan yaitu memberikan kemudahan akses bagi pengguna dalam memanfaatkan teknologi berbasis YOLO 11N, membantu proses identifikasi sampah bawah laut, kemudian menjadi bentuk implementasi praktis dari penelitian computer vision. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2, landasan teori. Nah, computer vision ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada kemampuan komputer dalam memahami dan menganalisis informasi dari citra digital maupun video. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk meniru manusia untuk mengenali objek, pola, dan hubungan dalam suatu gambar, sehingga diterapkan pada bidang pengawasan, pengenalan objek, dan pemantauan lingkungan. Kemudian deep learning. Deep learning ini adalah metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan berlapis banyak untuk melakukan pembelajaran representasi data secara otomatis. Pada bidang computer vision, deep learning umumnya diimplementasikan melalui Convolutional Neural Network atau CNN yang mampu mengekstraksi fitur visual kompleks seperti tekstur, bentuk, dan warna. Kemudian ada deteksi objek. Deteksi objek ini merupakan proses dalam computer vision yang bertujuan untuk mengenali keberadaan objek pada citra sekaligus menentukan lokasi objek dalam bounding box. Kemudian ada YOLO. YOLO di sini adalah algoritma deteksi objek berbasis deep learning
yang melakukan proses deteksi dalam satu tahap, sehingga memiliki kecepatan inferensi yang tinggi. YOLO ini membagi citra input menjadi beberapa grid yang secara simultan memprediksi bounding box, confidence score, and class object. Keunggulan YOLO ini terletak pada efisiensi dan kemampuannya untuk mendukung aplikasi real-time sehingga cocok untuk digunakan deteksi berbasis kamera dan antarmuka interaktif. YOLO 11 ini merupakan varian ringan dari keluarga YOLO 11 yang dirancang dengan jumlah parameter yang lebih kecil dan kebutuhan komputasi yang rendah. Kemudian dataset Trashcan 1.0. Dataset Trashcan 1.0 merupakan dataset citra bawah laut yang digunakan untuk keperluan deteksi sampah laut. Dataset ini berisi ribuan citra dengan berbagai kondisi lingkungan, seperti variasi kedalaman kekeruan air, pencahayaan yang tidak stabil juga. Kemudian di sini ada GUI, Graphical User Interface, adalah antarmuka visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem melalui elemen grafis seperti tombol, teks, dan tampilan gambar. Kemudian kita masuk ke bab 3, perencanaan sistem. Gambaran umum sistem. Aplikasi yang dikembangkan merupakan sistem deteksi sampah laut berbasis web yang memanfaatkan model deep learning YOLO V11 dan diakses melalui antarmuka grafis berbasis browser. Sistem ini menyediakan dua mode deteksi, yaitu secara real-time dan menggunakan kamera, serta deteksi melalui unggahan data dengan keluaran berupa bounding box, label kelas objek, nilai confident, jumlah objek terdeteksi, serta informasi frame per second. Nah, berikut arsitektur sistem ada 3 komponen, yaitu front-end web, back-end server, dan model YOLO 11N. Alur kerjanya seperti ini, dari user ke web browser, ke flash, kemudian ke YOLO 11N, hasil deteksi, dan tampilan GUI. Nah, pengguna melakukan interaksi melalui browser dengan memanfaatkan antarmuka grafis GUI yang disediakan oleh sistem. Setiap aksi pengguna seperti menekan tombol start kamera, stop kamera, dan deteksi gambar akan mengirimkan permintaan ke backend flash. Backend flash menerima permintaan dan meneruskan ke YOLO 11. Kemudian YOLO 11N melakukan proses inferensi terhadap citra dan frame yang diterima. Kemudian hasil deteksi berupa bounding box, label kelas, dan nilai confident dikirim kembali untuk front end ditampilkan kepada pengguna. Nah, mode operasinya di sini ada dua, yaitu yang pertama mode deteksi real time atau kamera, yang kedua deteksi berbasis gambar. Nah, yang pertama real time atau kamera ini mengakses kamera perangkat untuk menampilkan video langsung secara setiap frame diproses oleh model YOLO 11N dan hasil deteksi ditampilkan berupa bounding box, label objek, dan nilai confident, jumlah objek, serta FPS secara real time. Yang kedua ada mode deteksi berbasis gambar. Metode ini mengunggah citra melalui antarmuka GUI yang akan diproses oleh YOLO 11N. Kemudian hasil deteksi ditampilkan pada area pratinjau beserta informasi yang terdeteksi. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, di antarmuka aplikasi ada beberapa bagian utama, yaitu ada kamera, gambar, kemudian di area tampilan ada video stream dari kamera, bounding box hasil deteksi, ada status kamera, kemudian pada halaman gambar ada gambar yang diunggah, hasil deteksi YOLO. Yang kemudian yang ketiga tombol kontrol, ada start dan stop, ada mode gambar ini, ada choose file, ada deteksi. Yang keempat panel informasi. Di sisi kanan tampilan terdapat panel yang menampilkan hasil inferensi model antara lain sebagai berikut. Nah, alur proses sistemnya sebagai berikut. Pengguna memilih model, deteksi, kamera atau gambar, sistem menerima input berupa frame atau file, kemudian input dikirim ke backend flash, backend memanggil YOLO untuk melakukan inferensi, model melakukan bounding box,
Backend mengirim hasil ke frontend menampilkan hasil pada GUI. Nah, GUI ini dikembangkan sebagai berikut. Dan ini ada struktur folder GUI-nya seperti berikut. Ada app.py, bspt, static, kamera.js, templates yang isinya index HTML. Nah, kemudian di implementasi backend, ini menggunakan framework Flash untuk mengelola permintaan dari frontend dan menghubungkan dengan model YOLO. Nah, inisialisasi model YOLO. Nah, seperti ini. Jadi dengan cara ini model tidak perlu dimuat ulang setiap dilakukan deteksi, sehingga meningkatkan kecepatan sistem. Kemudian endpoint deteksi. Menyediakan endpoint atau detect yang menerima citra dari front-end dalam bentuk file atau gambar. Prosesnya seperti berikut. Front-end mengirim gambar, server membaca, citra diproses, hasil dikirim. Hasil deteksi yang dikirim ke front-end berisi label, nilai confidence, koordinat, bounding box. Kemudian implementasi front-end GUI web. Antarmuka pengguna dibuat menggunakan HTML, CSS, JavaScript dengan desain modern berbasis dashboard. Yang pertama, halaman kamera real time. Pada halaman kamera, video ditampilkan menggunakan video, bounding box ditampilkan di canvas, tombol start dan stop mengontrol kamera. Nah, pengiriman frame ke server, setiap frame dikonfirmasi menjadi gambar dan dikirim ke backend. Visualisasi dan deteksi. Bounding box dan label gambar di kanvas menggunakan sebagai berikut. Deteksi statis. Deteksi menampilkan jumlah objek, jenis objek, confidence. Deteksi basis gambar, model gambar. Pengguna mengunggah file dikirim ke backend, hasil deteksi ditampilkan Canva, dan seterusnya. Nah, tujuan pengujian yaitu dilakukan untuk memastikan bahwa GUI berbasis YOLO ini dikembangkan untuk dengan tujuan perancangannya. Pengujian ini mencakup kemampuan aplikasi dalam melakukan deteksi sampah bawah laut menggunakan input gambar statis maupun kamera secara real time. Nah, hasil pengujiannya seperti berikut ya. Terlihat jika ada sampah plastik yang terdeteksi. Nah, pada skenario ini mengambil secara langsung terlihat jelas ya. Kemudian kita masuk ke hasil pengujian deteksi basis gambar ya. Di sini jika mengupload gambar terdeteksi hasil pengujiannya di mana bounding box berwarna merah, style label, confidence masing-masing. Nah, analisa hasil pengujiannya berfungsi dengan baik dalam mendeteksi objek sampah bawah laut pada pengujian berbasis gambar. Sistem mampu mendeteksi lebih dari satu objek dengan nilai confidence yang cukup tinggi sehingga menunjukkan kestabilan model. Sementara itu, pada pengujian berbasis kamera real time, deteksi dapat dilakukan secara langsung meskipun kecepatan pengoperasian masih terbatas. Nah, kemudian kita masuk ke codingannya. Nah, di sini strukturnya seperti ini. Ada file app.py, bash, pt, lab, dan lainnya. Nah, untuk menjalankan ini semua, kita bisa menggunakan python app.py.
kemudian kita masuk ke webnya. Nah, webnya seperti berikut. Ini karena lagi pakai kamera, jadi kameranya tidak bisa. Nah, kemudian ini yang pakai kamera secara real time, kemudian yang di bawahnya ini berdasarkan upload file ya. Ketika kita upload file, misalnya nah ini terlihat jika botol plastik dalam laut terdeteksi. Jadi sekian penjelasan video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.